Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai rangkaian hambatan listrik. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, ditonton sampai habis ya videonya, jangan di skip. Ya anak-anak, ingat kembali pembelajaran pertemuan sebelumnya. Nah, tentang yang namanya hambatan listrik. Apa sih hambatan listrik? Ada yang masih ingat nggak? Oke, ini Ibu ingatkan kembali ya. Hambatan listrik itu nama lainnya adalah resistensi. Jadi lambang dari hambatan diambil dari huruf awal nama lainnya itu, yaitu huruf R. Jadi hambatan dilambangkan dengan huruf R. Apa itu hambatan? Yaitu kemampuan suatu bahan atau benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Atau boleh bilang juga, hambatan itu adalah penghambat aliran dalam kawat penghantar. Satuan dari hambatan listrik itu adalah seperti ini, yang bacanya itu ohm. Dan nanti gambar dari hambatan listrik itu kalau kita buat dalam rangkaian seperti ini. Nah, seperti itu, kayak detak jantung seperti itu, atau misalnya rigi-rigi seperti ini. Ini adalah hambatan listrik. Jadi kalau ini R1 hambatan 1, R2 hambatan 2. Kemudian di sini anak-anak kita ingat kembali pembelajaran kita ada yang namanya rangkaian seri. Ini lampunya kita pasang dengan seri. Kemudian ada rangkaian paralel. Ini lampunya kita susun paralel. Atau ada yang namanya rangkaian campuran. Lampunya kita pasang secara seri dan paralel dicampur. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya rangkaian lampu ada yang dipasang secara seri, paralel, dan campuran. Nah, ini gambar apa kata Ibu kalau tadi? Ini adalah bukan lampu, dia adalah hambatan. Hambatan juga sama nih seperti lampu, dia bisa juga disusun secara seri yang tidak ada percabangannya, bisa juga disusunnya ada percabangannya seperti ini. Jadi ada hambatan 1, R1, hambatan 2, R2, dan hambatan 3, R3. Dan bisa juga disusun campuran seperti ini. Ada R1, ada R2, ada R3. Jadi, selain lampu, hambatan listrik juga dapat dipasang secara seri, paralel, dan campuran. Ya, seperti ini. Ini dipasangnya secara paralel ya. Ada persimpangannya di sini, percabangannya. Seperti itu. Oke, ini tadi lambang dari hambatan listrik kita. Beberapa hambatan listrik ini dirangkai dengan tujuan. Yang pertama, memperoleh hambatan total yang diinginkan. Yang kedua, membagi tegangan dan arus pada sebuah rangkaian listrik. Oke, kita bahas yang pertama. Di sini Ibu punya rangkaian seri dari hambatan tersebut. Yang gambarnya seperti ini. Nah, seri kan dia tidak ada cabang di sini. Jadi, dia itu boleh tidak lurus, boleh bengkok-bengkok, yang penting tidak ada cabang. Nah, jadi ciri-ciri rangkaian seri baik pada lampu maupun pada hambatan yaitu tidak ada percabangan. Untuk ini kan banyak, tanya ada hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Kalau kita mau menggabungkan semua hambatannya bisa nggak? Nah, bagaimana caranya? Bisa kita cari dengan mencari yang namanya hambatan pengganti seri atau R seri nanti. Itu caranya adalah kita jumlahkan. Nanti R1-nya berapa, R2-nya berapa, R3-nya berapa. Tambah titik-titik sampai Rn. Ini maksudnya apa? Misalnya R-nya ada 100 nih. Bisa nanti R4, R5 sampai R100. Ini maksudnya ya, R di sini boleh R berapapun. Ya. Selanjutnya kita bahas rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel, nah ini contohnya yang tadi ada persimpangan. Jadi ada percabangan, ciri-ciri dari rangkaian paralel ini. Kemudian kalau Ibu pengen menyatukan, ini kan banyak cabang, Ibu ingin satu aja lurus, bisa nggak? Nah, sebenarnya bisa. Bagaimana caranya? Ibu ubah, Ibu jumlahkan
semua R-nya ini untuk menjadi satu R. Tetapi rumusnya berbeda dengan hambatan pengganti seri. Untuk hambatan pengganti paralel yaitu 1 per RP. RP ini rangkaian pengganti paralel ya. Kalau RS rangkaian pengganti serinya. Sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per gitu kan. Tambah nih terakhir 1 per RN. Jadi ini terserah mau R ke 80. Tergantung nanti R-nya ada berapa semuanya. Jadi bedanya kalau untuk seri itu tidak ada diperkan, langsung ditambahkan. Untuk paralel diperkan 1 per berapa R di satunya, 1 per berapa R di duanya. Oke, kita langsung bahas dengan contoh soal saja ya. Oke, ini contoh soal 1. Hitunglah hambatan pengganti dari rangkaian di bawah. Oke, Ibu punya rangkaian nih. Ini rangkaian apa nih? Ibu ada R1 besarnya ini apa? 3 ohm, R2 besarnya 5 ohm. Ini rangkaian apa? Ini adalah rangkaian seri. Kenapa disebut rangkaian seri? Karena tidak ada percabangan di sini. Ya, ini untuk mencari rangkaian penggantinya, rangkaian pengganti seri, rumusnya yaitu RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Oke, kita buat dulu yang diketahui. Ada R1 3 ohm, kemudian ada R2 5 ohm. Kemudian ditanya hambatan penggantinya. Karena dia seri berarti RS nih di sini. Jadi tadi kita sudah punya rumusnya, kita buatkan di sini RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R sampai R terakhir nih di sini. Oke. Nah, untuk R serinya kita masukkan tadi ada R1 dan R2 yang kita punya ya. R1-nya berapa? 3 ohm, R2-nya 5 ohm. Ini sama dengan RS. RS-nya kita tambahin 8 ohm. Jadi, dua hambatan di atas dapat diganti dengan suatu hambatan. Jadi, dua bisa dijadikan satu. Jadi, jumlah totalnya tadi yaitu RS sama dengan 8. Kita masuk ke contoh soal kedua, yaitu hitunglah hambatan pengganti dari rangkaian di bawah. Jadi, ini ada Ibu punya rangkaian, ada R1, R2, R3, dan R4. Menurut anak-anak ini rangkaian seri atau rangkaian paralel. Dari gambarnya ya, jadi ini adalah yang namanya rangkaian seri. Kenapa rangkaian seri? Karena kita tidak ada percabangan nih. Nggak ada. Walaupun dia berkelok-kelok seperti ini, tapi dia tidak bercabang. Jadi ini rangkaian seri semuanya. Jadi rumusnya untuk yang rangkaian seri apa? RS sama dengan R1 tambah R2 sampai dengan R4 nanti kita jumlahkan. Jadi untuk diketahuinya kita buat R1-nya 1 ohm, R2-nya 3 ohm, R3-nya 5 ohm, R4-nya 12 ohm. Yang ditanya di sini hambatan perganti untuk R yang kita serikan semuanya ya. Jadi ini jawab. Rumusnya seperti ini. Jadi R1 tambah R2 tambah titik-titik sampai Rn. Ada berapa sih semuanya R-nya? Karena ada 4, kita buat 1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Ini kita jumlahkan semuanya. 1 ohm tambah 3 ohm tambah 5 ohm tambah 12 ohm. Hasilnya adalah 21 ohm. Jadi 4 rangkaian hambatan itu dapat kita ganti jadi 1 hambatan saja, yaitu 21 ohm. Selanjutnya di sini Ibu punya. Ini rangkaian apa kalau seperti ini? Ada di sini baris yang satu, nih baris yang kedua nih. Dia adalah rangkaian paralel. Kenapa paralel? Karena ada percabangan antara R1 dan R2, maka rangkaian hambatan ini adalah rangkaian paralel. Rumus kita tadi untuk yang paralel apa? Dia berbeda kan? 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Oke, kita sudah punya rumusnya. Kita buat diketahui. R1 ada 3 ampere, R2 ada 6 ampere. Ditanya hambatan pengganti atau RP-nya, R paralelnya. Ini jawab rumusnya ini. Kita masukkan rumusnya.
1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Karena 2, ini kita buat langsung R1-nya tadi 3 ohm, di bawahnya kita tulis ya. R2-nya 6 ohm, jadi di bawahnya juga nih. Ini matematikanya lagi dari SD anak-anak belajar. Ini anak-anak samakan penyebutnya yang sama-sama bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 6. Nah, itu adalah 6 nih. Jadi 6 bagi 3, nanti 2 dikali 1 hasilnya 2. Kalau ini 6 dibagi 6, 1 dikali 1 dengan yang di atas ini, jadi hasilnya 1. Jadi 1 per RP adalah 3 per 6. Nah, ini RP-nya ini kan di bawah nih, satunya di atas. Berarti kalau kita untuk mengetahui RP, kita balik ini. Jadi seperti ini dia. RP sama dengan dibalik ini. Karena kalau kita balik, ini RP per 1 itu sama dengan RP. Apapun yang per 1 sama dengan dirinya sendiri. Misalnya 6 per 1 sama dengan 6. 7 per 1 sama dengan 7. Kalau RP per 1 sama dengan RP. Sama dengan, ini dibalik juga. Kalau yang ini dibalik, yang ini kita balik juga. Berarti 6 per 3. RP sama dengan 2 hasilnya. Oke, berarti rangkaian 2 yang ini bisa kita ganti. Jadi seperti ini. Ya, RP-nya 2 ohm. Selanjutnya, Ibu punya lebih complicated lagi ya. Di sini kita punya rangkaian apa nih? Ini ada pembagiannya nih. Padahal ini ada lurus saja. Berarti ini ada yang namanya rangkaian campuran nih. Karena ada percabangan antara R1 dan R2, maka hambatan tersebut adalah paralel dan R3-nya adalah seri. Jadi gimana cara mencarinya? Kita pakai kedua rumus kita, yang paralel dan yang seri. Untuk seperti ini, yang paralel terlebih dahulu kita selesaikan. Kita buat diketahuinya dulu deh. R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 12 ohm. R3 ada 10 ohm. Ditanya hambatan pengganti untuk R paralel dan R serinya nih. Oke, jawaban penyelesaian yang A dulu, yang paralel dulu kita selesaikan di sini. Untuk yang paralel rumusnya ini tadi. Kita punya kan 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya. Ini 1 per RP sama dengan R1-nya berapa tadi? 4. Kita buat 4 di bawah. R2-nya ada 12. Ini kalau kita buat 1 per RP sama dengan 3. Ini 12 bagi 4 adalah 3. 3 kita kalikan dengan 1 yang di atas adalah 3. Kemudian 12 bagi 12 itu 1. 1 kita kalikan dengan di atas dan adalah 1. 1 per RP sama dengan kita jumlahkan 3 tambah 1, 4 per 12. Seperti kata Ibu tadi, RP ini ada di bawah. Jadi kita balik terlebih dahulu dia. Kemudian yang ini juga kita balik. Kalau yang sebelah sini kita balik, sebelah kirinya terus kita balik. Jadi harus sama dia. Jadi RP per 1 ini sebenarnya ya sama dengan 12 per 4. RP-nya sama dengan 3. Jadi 2 hambatan paralel itu dapat diganti jadi 1 hambatan, jadi 3 ohm. Udah selesai kita? Belum, masih ada lanjutannya nih, hambatan pengganti. Tadi soal kita ini kan, tapi tadi ini udah kita selesaikan bagian sini. Jadi berapa tadi kita dapat? Kita jadi dapatkan ini menjadi 3 ohm. Ini bisa jadi kita luruskan seperti ini. Seperti ini. Oke, ini R3-nya tadi 10 ohm. Kemudian R pengganti yang paralelnya tadi ya, Ibu buat di sini adalah 3 ohm nih. Karena tidak ada percabangan antara R3 dan R pengganti paralelnya tadi, maka hambatan ini adalah seri. Jadi kita tinggal serikan saja dia. Rumusnya tadi yang ini. Oke. Jadi ini kita bikin diketahui lagi nih. Emang agak panjang dikit caranya. Oke, hambatan penggantinya RS-nya di sini penyelesaian B R1 tambah R2. R1 tambah R pengganti paralel tadi sama dengan RS 10 ohm tambah 3 ohm. Ini hasilnya 13 ohm.
Jadi hambatannya diganti jadi seperti ini 13 ohm dia. Selanjutnya kita bahas contoh soal yang kelima. Hitunglah kuat arus dari rangkaian di bawah. Ini lebih beda lagi nih soalnya. Ditanya kuat arus. Tetapi sebelum kita bahas kuat arus, kita mau lihat dulu rangkaiannya. Ini seri atau paralel? Kalau lurus-lurus saja dia seperti ini. Ini adalah rangkaian seri. Rangkaian seri karena tidak ada percabangan antara R1 dan R2, maka hambatan tersebut bisa diseri ya. Ini karena yang ditanyakan kuat arus, kita ingat lagi rumus kita minggu kemarin. Rumus kita minggu kemarin, I adalah kuat arus. Kemudian di sini pada soal, selain diketahui ada R, di sini diketahui juga ada V-nya nih, 30 volt. Diketahui ya, makanya kita pakai rumus yang ini. Yang ada V-nya, ada R-nya. Tetapi karena R-nya ada 2, di sini kan kita bingung masukin R-nya yang mana. Makanya lah, di soal yang memiliki lebih dari satu hambatan, hambatannya dijadikan 1 terlebih dahulu. Jadi yang 2, ini makanya harus dijadikan rangkaian pengganti dia tadi. Ya, rangkaian pengganti serinya. Jadi dari awal tadi kita mencari, itu kenapa harus kita cari nih penggantinya, kenapa harus dijadikan 1? Karena nanti kalau dimasukkan soalnya seperti ini, ada ditanya kuat arus atau tegangan, nanti kita bisa dengan mudah membaginya. Kemudian, tadi rumus kita untuk hambatan seri ya, ini kita bikin diketahui R1-nya 12 ohm, R2-nya 3 ohm. Yang ditanya hambatan pengganti R serinya, dan yang kedua yang paling penting nih yang ditanya adalah kuat arus. Ya, kuat arus. Sebenarnya yang ditanya kuat arus saja, tapi untuk mencari kuat arus itu harus mencari dulu hambatan pengganti serinya. Oke, jawab. Jadi di sini RS sama dengan R1 tambah R2 dan seterusnya. Ini RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 atau R4 nih. Ini 12 ohm tambah 3 ohm. Karena R1 12, R2 3 ohm. Selanjutnya, R serinya sama dengan 15 ohm. Kemudian apakah kita sudah selesai? Belum, kita baru dapat hambatannya. Jadi kalau misalnya kita jadi rangkaiannya dapat diganti dengan seperti ini. Ini yang awalnya 2 bisa jadi 1 seperti ini. Tapi yang tadi besarnya 12 dan 3 ini 15 jadinya. Selanjutnya kita masuk ke soal rumus yang ini. Kita udah dapat V nih ya. Kita udah dapat R. Udah bisa kita kerjakan ini. Jadi rumusnya I sama dengan V per R. I-nya, V-nya tadi ada 30 volt, kita masukkan, dan R-nya ada 15 ohm. Jadi ini kalau dibagi, kita dapatkan hasilnya 2 ampere. Selanjutnya, hitunglah kuat arus dari rangkaian di bawah. Ini sama soalnya dengan nomor 5, tapi rangkaiannya berbeda. Rangkaiannya bentuknya apa nih? Rangkaian paralel. Jadi karena ada percabangan antara R1, R2 dan R3, jadi di sini kebagi dia arus yang masuk. Dan tambahan anak-anak, untuk lambang seperti ini adalah lambang dari baterai ya. Yang panjang itu positif dan yang ini adalah negatif dia. Selanjutnya di sini kita itu karena yang ditanya kuat arus, rumusnya masih sama. Kita punya V di sini dan punya R. Tetapi tadi R-nya harus dijadikan 1 terlebih dahulu supaya mudah kita membaginya nanti. Oke, ini hambatan pengganti paralelnya yang 1 per RP. Jadi kalau untuk paralel tuh ingat aja lah yang ada per-pernya. Namanya kan paralel, ada pernya juga. Selanjutnya di sini diketahui R1 sama dengan 3 ohm nih. R2 2 ohm. R3 ada 6 ohm. Yang ditanya hambatan pengganti atau RP-nya dan kuat arusnya ya. Yang paling penting yang ditanyakan di sini adalah kuat arusnya. Oke, jawab. Ini 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan lain-lain nih. Oke,
Di sini R-nya ada 3 nih, R1-nya 3 ohm. Kita masukkan R2-nya 2 ohm, tambah R3-nya 6 ohm. Kemudian kita cari penyebutnya apa nih? Nah, yang sama. Dia sama-sama bisa dibagi 6. Jadi 6 itu dibagi 3 adalah 2, dikali 1 adalah 2. 6 dibagi 2 adalah 3, dikali 1 hasilnya 3. Dan 6 bagi 6 itu adalah 1. Kemudian dikali 1 hasilnya 1. Jadi 1 per RP sama dengan 6 per 6. Jadi RP-nya per 1 sama dengan 6 per 6. Jadi RP-nya adalah 1. Jadi ini kita balik aja ya. RP per 1 sama dengan 6 per 6. RP sama dengan 1. Kemudian kita belum selesai. Kita baru dapat R-nya. Kemudian yang ditanya I tadi. Nah, tinggal kita masukkan. Jadi rangkaiannya kita ganti dengan ininya 1, ininya 23. Nah, bisa nih kita tinggal masukkan. I sama dengan V per R. I sama dengan 23 per 1. Jadi hasilnya 23.